Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah wa ila alihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i wa salihin wa jami'i ulamil amilin wa nahussan ila sahib Abdullah As-Sekandari wa masyayikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna umran yudayyi'a awwaluhu hariyun an tahfadha akhirahu. Dan ketahuilah sesungguhnya umur seringkali kita sia-siakan di awalnya sehingga akhirnya ini harus kita jaga. Kal ra'ati kanat laha asharatu awladin mata minhum tis'atun wa baqiya wahidun. Ini diibaratkan seperti seorang wanita yang mempunyai 10 anak dan yang 9 mati, yang tinggal hanya 1. Alaisat tarudda wajdaha ala zalikal wahid. Jadi apakah mungkin dia akan mengembalikan semuanya itu gitu kan? Kecuali zalikal wahid yang 1, yang tinggal 1 ini. Wa anta qad dayya'ta aksaru umurika fahfad baqiyatahu. Dan sungguh ya, kita sudah banyak menyia-nyiakan umur kita, maka jagalah yang tersisa ini. Wa hiya subabatun yasiratun. Yang ini mungkin tidak banyak bilangannya. Kalau kemudian ini diibaratkan seorang wanita yang punya 10 anak dan 9 mati, artinya tidak, ya boleh disesali, tapi jangan sampai kemudian yang tinggal yang 1 ini pun kita sia-siakan. Begitu halnya juga dengan umur kita. Jadi umur kita mungkin sudah lebih dari 40 tahun. Yang 40 tahun ini mungkin juga banyak yang kita sia-siakan. Tapi yang tinggal ini haruslah kita pelihara, kita jaga betul. Wallahi ma umurika min awwali yaumin ulidat bal umrika min awwali yaumin atau min awwali yauma araftallaha ta'ala. Jadi demi Allah, tidaklah umurmu itu min awwali yaumin ulidta, yaitu pada awal kamu dilahirkan. Bal umuraka, akan tetapi umurmu itu adalah min awwali yauma araftallaha ta'ala, yaitu dari awal engkau mengenal atau pada hari engkau mengenal Allah Ta'ala. Jadi Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita, ya, umur kita yang sesungguhnya itu bukan umur pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Tapi umur kita yang sesungguhnya adalah umur di mana pada hari itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal apa yang disukai oleh Allah. Jadi mengenal apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Kita berusaha untuk mahabbah kepada Allah, mencintai apa-apa yang disukai oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang tidak disukai oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah. Syattana bain ahlil sa'adah wa ahli saqawah. Jadi sungguh beda gitu. Bain ahli sa'adah, di antara ahli sa'adah, ahli orang yang beruntung, wa ahli saqawah, dan orang yang hina atau yang rugi. Fa'alul sa'adah, sedangkan ahli sa'adah atau orang yang mendapatkan keberuntungan,
idza ra'a insanan ala ma'siyatin angkaru alaihi fi dhahir wa da'au lahu fil batin. Jadi orang yang ahli yang mendapatkan keberuntungan itu adalah apabila orang tersebut ketika melihat manusia yang lain ala maksiatin atas maksiat, anggaru mereka ingkar alaihi atasnya, fi zahirihi di dalam zahirnya. Di dalam zahirnya kelihatan ingkar dan menunjukkan ingkar, tidak setuju. Wa da'au lahu fil batini, dan dia mendoakan kepadanya orang yang bermaksiat tadi, pada insan tadi, fil batini dalam batinnya. Jadi ini yang orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang apabila melihat kemaksiatan memang dia menunjukkan keingkarannya, ketidaksukaannya di dalam zahirnya, tapi di dalam batinnya dia mendoakan orang yang ingkar, orang yang maksiat tadi, supaya Allah berikan hidayah, Allah berikan jalan taubat, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alusaqawah yungkiruna alaihi asafyan fihi wa rubama talamu alaihi airdahu. Di orang yang tidak ini, orang yang rugi atau orang yang hina itu adalah orang yang mereka ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang maksiat tadi, dan bahkan tapi mereka terkadang keingkarannya itu karena untuk menjaga eroduhu, kehormatannya, dan terkadang juga dia melecehkan kepada orang yang bermaksiat tadi. Jadi ini bisa menjadi sebab celakanya orang tersebut, sehingga menjadi ahlus saqawah. Jadi mereka ingkar karena ya tidak dari ini, tidak ada keingkaran sesungguhnya dalam hatinya, tapi dia ingkar karena untuk menjaga dirinya, atau terkadang bahkan dia menjelek-jelekkan kehormatan orang yang berbuat maksiat tadi, sehingga ini akan menghalangi orang yang berbuat maksiat tadi itu kembali kepada jalan Allah. Wal mu'minu man kana nasihan yahi fil khalwah satiran lahu fil jalwah. Di orang mukmin itu kalau menasihati saudaranya itu pada saat khalwah, pada saat sepi sendiri, dan menutupi pada saat di umum. Jadi ini orang mukmin kalau memberitahu bukan pada saat di umum dia memberitahu, sehingga berkemungkinan merendahkan orang yang diberitahu tadi atau yang dinasihati. Orang mukmin ketika menasihati dia pada saat sendirian, pada saat berdua, dia nasihati saudaranya itu dengan dari hati ke hati, supaya saudaranya ini bisa kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan yang baik. Sedangkan as-saqawah bil aksi idza ra'al insanan ala maksiatin ahlaku alaihi albab wa fadahuhu fiha. Jadi sedang orang yang ahli saqawah, yang celaka adalah ketika melihat manusia dalam keadaan maksiat ala maksiatin ahlaku alaih albab, yaitu dia nginjeng-nginjeng atau mengintip dari balik pintu, dan jadi berusaha mengetahui, tidak mau menerima dia, dan tidak terbuka pintunya untuk menerimanya sebagai sebagai tamu, dan kemudian wa fadhahuhu fiha, dan dia bahkan menyepelekan, meremehkan orang tersebut. Fahaulai
la tanawwaru basairuhum wa hum indallahi mub'adun. Dan merekalah orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya pada penglihatan mereka. Wa hum indallahi mub'adun, dan mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang jauh. Jadi ini perumpamaan orang mukmin, orang yang sa'adah, ahli mendapatkan keberuntungan, dan bedanya dengan ahli syaqawah. Jadi orang yang mendapatkan kecelakaan atau kemudian kehinaan atau kemudian ketidakberuntungan ya. Jadi ini adalah cara pandangnya akan berbeda. Kalau orang mukmin, ketika dia memberitahu pada saudaranya, dia berusaha memberitahunya secara sendiri, secara rahasia, tidak di hadapan umum. Ini yang dapat merusak kehormatan orang tadi, dan dia senantiasa mendoakannya, kemudian menjaga rahasianya. Namun sebaliknya, ahli syaqawah, ini orang yang celaka, dia kalau melihat seorang yang ingkar atau kemudian seorang yang bermaksiat, dia marah atau ingkar atau kemudian dia memberitahu tapi tidak menjaga kehormatan orang yang berbuat maksiat tadi, sehingga ini akan bisa menyebabkan orang yang berbuat maksiat itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan susah untuk mendapatkan jalan taubat. Dan ini orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ahli syaqawah yang celaka itu tadi, yang kalau dia memberitahu atau menegur orang yang berbuat maksiat dengan cara yang tidak benar, dengan merendahkan kehormatan orang yang berbuat maksiat tadi, maka orang tersebut la tanawwaru basairuhum, mereka ini tidak akan mendapatkan cahaya pada penglihatannya. Wa hum indallahi mub'adun, dan mereka di sisi Allah menjadi orang-orang yang jauh. Inilah yang perlu kita perhatikan apabila kita mengingatkan saudara kita, maka bagaimana tetap kita menjaga kehormatannya, menjaga kerahasiaannya, sehingga orang yang kita nasihati atau kemudian kita beritahu tersebut dia nyaman, kemudian dia tidak direndahkan di hadapan umum, karena seringkali cara yang salah dapat membuat sesuatu yang seharusnya mudah menjadi lebih susah. Jadi mungkin itu dari apa yang kita simpulkan dari pembacaan kitab Tajul Arus pada pagi ini. Wa bi'allahu a'lam, ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.